Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Welina Dian Septiani. Nomor pokok mahasiswa 21106311200135 dari kelas 1D dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, tahun pelajaran 2021-2022. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah, serta sejarah perkembangannya. Pertama-tama, apa itu ilmu hadis? Pengertian dari ilmu hadis ialah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan parwi dan marwinya. Lalu, apa sih parwi dan marwi itu? Parwi adalah orang-orang yang menyampaikan, menerima, serta membawa berita dari Nabi Muhammad SAW berupa dengan sanad. Lalu, apa itu marwi? Marwi ialah ilmu yang mempelajari tentang menjelaskan suatu keadaan parwi atau redaksi yang diriwayatkan oleh periwayat berupa dengan matan. Masuk ke dalam pengembangan ilmu hadis, yaitu ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Pengertian dari ilmu hadis riwayah menurut bahasa berasal dari kata rawa yarwi riwayatan, yaitu yang berarti memindahkan dan menuklikan. Sedangkan menurut istilah ialah mempelajari tentang periwayatan secara teliti, berhati-hati, yang bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, serta sifat segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat-sahabat dan tabi'in. Dari definisi tadi, kita dapat menarik beberapa poin, yaitu objek ilmu hadis riwayah adalah matan atau isi hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat, dan tabi'in. Yang kedua, ilmu hadis riwayah mempelajari periwayatan yang diakumulasikan apa, siapa, dan dari siapa suatu periwayat tersebut. Yang ketiga, fokus kajian ilmu hadis riwayah adalah matan hadis, namun tidak ada matan disertai dengan sanad hadis. Sedangkan dalam pembahasan ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, macam-macamnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut adalah apakah metode yang digunakan oleh periwayat dan hukum-hukumnya, apakah hadis tersebut bisa diterima atau ditolak, serta macam-macamnya. Apakah hadis tersebut bersambungan atau sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan, ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis dirayah merupakan persoalan yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang sama. Contohnya, tanpa adanya ilmu hadis riwayah, maka ilmu hadis dirayah akan terputus dalam konteks historisnya. Begitupun sebaliknya. Serta kajian ilmu dirayah tanpa disertai dengan riwayah, maka akan menjadi tak sempurna manfaatnya. Masuk ke dalam perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah pada periode Nabi Muhammad SAW, riwayah menjadi larangan menulis hadis dikarenakan takut adanya tercampur dengan hadis dengan Al-Quran, dan
boleh atau tidak bolehnya menulis hadis bersifat kondisional. Sedangkan ilmu hadis dirayah memiliki yang ditandai dengan dasar-dasar ilmu hadis dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Periode sahabat yaitu riwayah ditandai adanya masa pembatasan periwayatan dengan orang yang meriwayatkan, sebab harus disertai saksi dan bersumpah terlebih dahulu, karena waspada maraknya hadis-hadis palsu pada kondisi waktu itu, sebab adanya konflik dalam politik. Periode sahabat selanjutnya yaitu dirayah, yang ditandai dengan penyampaian secara lisan dan periwayat harus disertai dengan sanad dan sumpah serta seorang saksi. Beralih kepada periode tabi'in, riwayah ditandai dengan dibukukannya hadis-hadis atas instruksi Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, sehingga menerbitkan model-model kitab hadis seperti Muwatta, Muhsanaf, dan Musnad. Modelan kitab Muwatta dan Muhsanaf memiliki dua kesamaan, yaitu modelan kitab-kitab yang berdasarkan tema atau bab, sebagaimana contohnya seperti bab tentang perzinahan, bab pembahasan perzakatan, dan lain-lain sebagainya. Serta musnad ialah modelan kitab kepada periwayat, sebagai contoh musnad Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan lainnya. Sedangkan dalam periode tabi'in dirayah, yang ditandai dengan penulisan hadis yang digabung dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Beralih ke masa periode tabi'in, riwayah ditandai dengan masa kemasannya ilmu-ilmu hadis, dikarenakan adanya kodifikasi dan dipisahkan hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Periode tabi'in bagian dirayah yaitu ditandai dengan dipisahkannya ilmu-ilmu hadis, tetapi belum menyatu dan muncul kitab-kitab ilmu hadis. Beralih kepada periode tabi'in, periode setelah tabi'in, riwayah ditandai dengan penulisan hadis secara sistematik, dan periode setelah tabi'in dirayah yaitu ilmu hadis yang masih dalam penulisan namun berdiri sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.